warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Suryawan dari SD Negeri Datarwaru, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab 2023, kategori 2, Angkatan 2 pada LPTK IKIP Siliwangi, Bandung. Pada kesempatan ini saya akan membuka pembelajaran, yaitu pembelajaran perkalian pecahan biasa 5 dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Terima kasih, mohon saran dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum pembelajaran dimulai, untuk keberkahan dan kelancaran, kita awali dengan membaca doa. Silakan KM. Siap, duduk rapi, sebelum belajar, baca doa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali kita bisa bertatap muka, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita lanjut, KM silakan ke depan menyanyikan salah satu lagu nasional. Dan tidak terlepas dari dasar negara kita sebagai pelajar Pancasila. Lanjutkan, satu lagi lagu profil pelajar Pancasila biar semangat. Lanjut. Kreasi dan bernalar tinggi adalah ciri bahwa kita pelajar Pancasila. Lanjut, Bapak akan ngansen dulu. Coba yang tidak masuk ngacung. Bagaimana bisa ngacung, Pak? Ya, ilmu 1 Ira, ilmu 2 Kumplit, ilmu 3 Kumplit. Kira apa yang membawa Aisintia? Aisintia sakit ya? Tidak tahu informasinya ya. Kita doakan kalau memang sakit supaya lekas sembuh dan tidak sempat memberikan informasi. Lanjut. Kemarin kita pernah belajar mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut beda, ya. Penjumlahan berpenyebut beda. Ada yang masih ingat apa konsep atau prinsip dari penjumlahan berpenyebut beda? Masih ingat? Iya, Anissa, apa? Harus dicari KPK-nya dulu. Apanya yang harus dicari KPK? Penyebut. Iya, betul, tepuk tangan. Bagus ya. Berarti Anissa dari kelompok 2 masih ingat bahwa dalam penjumlahan pecahan berpenyebut beda, yang berpenyebut itu angka yang adalah mana dalam pecahan? Di kanan, di kiri, di atas, atau di bawah? Di bawah. Iya. Kalau penyebutnya beda dalam penjumlahan pecahan, berarti harus dicari KPK. Ya. Namun KPK apa itu KPK? Kelihatan tersebut
Iya, kelipatan persekutuan terkecil, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Dalam bahasa matematik KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita mengulang sebentar ke belakang ya. Umpamanya setengah ditambah sepertiga, nah, setengah kan 2 penyebutnya, sepertiga 3 penyebutnya. Dicari KPK dari 2 dan 3. Berapa 2 dan 3 KPK-nya? Iya, kita kalikan saja 2 kali 3 6. Nah, itu pelajaran yang kemarin. Dan pada hari ini kita melanjutkan mengenai pecahan ya, mengenai perkalian pecahan biasa. 2 pecahan biasa dikalikan mudah. Pembilang kali pembilang di atas, yang di bawah penyebut dikalikan penyebut kali penyebut, sudah lebih mudah daripada penjumlahan pecahan. Kemudian pecahan dikalikan dengan bilangan bulat atau cacat atau asli. Bilangan asli berarti bilangan palsu pada ya di matematika. Bilangan asli berarti dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan bulat itu ada bulat bulat positif. Kemudian ada bulat negatif. Satu lagi yang di tengah-tengah antara negatif dan positif apa? Anu bulat. Bilangan yang bulat. Hah? Positif, negatif dan aduh. Nah itu hilangin ya. Belajar kalau lupa. Jadi itu bilangan bulat, positif, negatif dan 0. Ya. Kemudian bilangan cacat itu dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya antara 3 ya. Itu bilangan cacat 2 dan bilangan asli, kalau asli dari 1 ya, waktu kelas 4 ya. Karena belajar itu, dengarkan, karena belajar itu berulang belajar. Kemarin hari Minggu, sekarang hari minggu depan berulang kembali hari Senin. Tadi subuh kita sholat subuh, tanggal 12 kedap jadi sholat duhur dan seterusnya. Besok kembali lagi sholat subuh, berarti diulang. Tadi pagi kita sarapan, nanti sore atau sebelum sore siang kita makan, besoknya diulang kembali, makan lagi, mandi lagi, tidur lagi. Belajar pun demikian, diulang seperti sholat ya. Hari subuh sholat subuh, ini dia wajib sholat subuh. Belajar pun demikian, maka tidak belajar kayak ulangan, diulang dan diulang ya. Maka dia ulangan supaya kamu diulang dan diulang, supaya bisa, supaya ingat, maka diulang seperti hidup. Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya, kembali lagi hari Senin. Minggu kemudian hari Senin. Tadi subuh sholat subuh, besok habis sholat subuh belajar pun demikian. Kembali belajar matematik, engine matematik, besok matematik, lusa matematik, kembali berulang, berputar supaya kita fokus, kita bertepuk semangat, biar spirit. Oke, pimpin kayak. Saya ingat, saya lupa. Bitwa. Saya lihat, saya ingat. Bitu. 3. Saya kerjakan, saya ngerti. Bitri. Ulang. 5. Bitu.
semangat ya. Kenapa kita harus bertepuk tangan? Ingat, ya, di dalam kesehatan, dalam ilmu kedokteran, pada permukaan telapak tangan itu terdiri dari jutaan simbol saraf. Ya. Ketika ditepuk, semua dari saraf nyambung ke seluruh anggota badan, dari otak paling atas sampai ujung kaki. Perlu ditempel seger, perlu ditabok seger. Anu tadi nang lembut, tadi lembutan. Jadi dua pembelajaran yang harus kalian pahami adalah kalian belajar menyelesaikan, memecahkan masalah perkalian, pecahan biasa. Kalian bisa memecahkan, bisa menyelesaikan. Setelah menyelesaikan, memecahkan masalah perkalian, kemudian kalian bisa menyimpulkan konsep operasi hitung perkalian pecahan. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam kondisi sehat. Bisa terlihat? Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang materi perkalian pecahan. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe video itu biar mendapatkan informasi yang terbaru. Oke, di sini kita akan membahas tentang konsep perkalian pecahan. Di sini disajikan cerita Pak Adi, seorang petani palawija. Dia menanam berbagai macam tanaman palawija di ladangnya. Setengah dari 1/6 luas lahannya akan ditanami cabai. Berapa bagian luas lahan yang ditanami cabai oleh Pak Adi? Nah, di sini ada kalimat setengah dari 1/6. Sebenarnya cerita tersebut adalah berkaitan dengan perkalian pecahan setengah dikali 1/6. Tapi bagaimana ya cara menyelesaikannya? Setengah kali 1/6, maka kita akan membuat pecahan 1/6 terlebih dahulu. Nah, berarti pecahan 1/6 satu kotak yang diarsir dari 6 kotak yang ada. Maka di sini dikatakan sebagai pecahan 1/6. Kemudian kita taruh pecahan setengah di pecahan yang diarsir. Nah, di sini setengah. Maka ini dikatakan setengah dari 1/6. Berikutnya kita buat garis bantu agar lebih mudah mengetahui ada berapa banyak kotak seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kotak keseluruhan. Sedangkan kotak yang berhimpit itu ada 1. Maka setengah kali 1/6 adalah 1/12. 1 diperoleh dari kotak yang berhimpit, 12 diperoleh dari kotak seluruhnya. Berikutnya disajikan soal 3/4 kali 1/3. Maka kita akan membuat pecahan 1/3 terlebih dahulu. Ini adalah pecahan 1/3. 1 yang diarsir ya dari 3 kotak yang ada. Kemudian ini dinamakan pecahan 1/3. Nah, yang diarsir ini kita letakkan pecahan 3/4 di dalamnya. Seperti ini. Nah, maka yang berhimpitan di sini ada 3 kotak. Ini disebut 3/4 dari 1/3. Agar lebih mudah kita letakkan garis batu di dalamnya. Kotak yang berhimpitan itu ada 3. Kemudian kotak keseluruhan ada 12 ya. Maka 3/4 dikali 1/3 adalah 3/12. 3 dari kotak yang berhimpitan, 12 dari kotak keseluruhan. Kemudian 3/12 itu bisa disederhanakan menjadi 3/3, yaitu menjadi 3 dibagi 3 1 dan 12 dibagi 3 4, 1/4. Selanjutnya 2/3 dikali 3/4, maka kita akan buat pecahan 3/4 terlebih dahulu. 3 yang diarsir dari 4 kotak yang ada. Di sini warna kuningnya ada 3 dan 4 kotak keseluruhan. Maka warna yang kuning ini kita letakkan pecahan 2/3 tiap-tiap kotaknya. Di sini disebut pecahan 3/4 dan di sini kita letakkan pecahan 2/3. Di sini juga 2/3 dan di sini juga 2/3. Maka ini dikatakan 2/3 dari 3/4.
Setelah itu kita buat garis bantu seperti ini. Maka kotak yang berhimpitan yaitu ada 6. Ya, dari kotak keseluruhannya ada berapa? 12 seluruhnya. Maka 2/3 kali 3/4 adalah 6/12. Sama saja seperti dengan perkalian pembilang kali pembilang dan penyebut dengan penyebut. 2 kali 3 6 dan 3 kali 4 12. Kemudian 6/12 itu bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 6. 6 dibagi 6 1, 12 dibagi 6 2. Jadi 6/12 itu nilainya sama dengan setengah. Selanjutnya disajikan soal sebagai berikut. 2/5 kali 2/3. Maka 2/3 dulu kita buat pecahannya. 2/3 seperti ini. 2 yang dihasil dari 3 kotak yang ada. Ini disebut pecahan 2/3. Nah, yang diakhir yang di warna biru kita letakkan pecahan 2/5 di dalamnya. 2/5 di sini dan 2/5 di sini. Ini dikatakan sebagai 25 dari 2/3. Kemudian kita buat garis bantu di dalamnya. Ada berapa kotak yang saling berhimpitan? Ternyata ada 4. Kemudian ada berapa kotak keseluruhan? Ternyata ada 15. Maka 2 kali 2 di sini sama aja dengan kotak yang berhimpitan yaitu 4 dan 15 adalah kotak keseluruhannya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kalau 2 dikali setengah, berarti setengahnya ada 2. Kita tulis seperti ini, setengah. Di sini juga setengah. Ya. Kemudian kita gabung setengah yang ini ke sini. Dulu mengenai apa itu perkalian pecahan. Jadi konsepnya mudah. Atas kali atas, terus dalam pecahan bilangan yang di atas itu apa namanya? Pembilang. Yang di bawah sekali lagi. Bapak adalah sebuah bilangan. Jika dikalikan 1/4 sama dengan 5, berapakah bilangan Bapak? 20. Iya, betul. Kan dibagikan 1/4. Nanti pakai pada tugas kelompok, Bapak akan melalui kelompok sudah LKPD sudah Bapak bagikan. Konsep pecahan biasa, pecahan adalah sebagian dari keseluruhan. Ini keseluruhan, ada berapa nih? 10. Konsep pecahan 1. Kita bagi. Tadi 1 bagian Bapak bagi sama besar. Bagian ini berapa? Bagian ini? Jadi kalau disatukan 1. Kalau dijumlahkan tadi setengah, ya setengah hasil bagi. Kalau disatukan menjadi 1. Tapi kalau perkalian ini setengah sama dengan berapa kalau dikalikan? Tadi bagi jumlah, sekarang dikalikan dalam konsep perkalian. Setengah dikali setengah sama dengan? Iya betul, 1/4. 1 kali 1 pembilang, 2 kali 2 penyebut. Jadi 1/4 untuk perkalian. Kalau penjumlahan jadi 1. Nah, saya ingat ketika dilihat kembali ingat, nah itu kan terasa. Kemudian saya kerjakan, saya mengerti. Ketika kita mengerjakannya dan kita mengerti. Nah itu hakikat belajar. Berbekali dengan niat, lakukan, let's do it. Jar untuk mengejar cita-cita kalian di kemudian hari. Gaduh cita-cita, gaduh. Yang tidak terlalu satu mau jadi apa? Semangat. Jadi apa? Ustaz. Bang mau jadi apa sudah besar? Bang Lutfi? Bengkel. Jadi? Bengkel. Bagus, mekanik. Nah, mekanik yang membuat, yang menjadi soal mesin. Sekarang Putri mau jadi apa Mas Opa? Dokter. Madu
punya cita-cita. Bagaimana untuk menggapainya? Tadi ya, belajar kali niat. Ya Allah, setelah sholat subuh niat belajar, mudah-mudahan dibuka hati dan pikiran untuk mudah menerima ilmu. Berdoa, niat. Cukup berdoa ya? Cukup tidak? Ada harus berdoa Pak Allah. Sudah dibukakan hati dan pikiran supaya gampang menerima ilmu. Cukup untuk mengejar cita-cita? Cukup tidak? Cukup? So, berdoa sana tenang. Belak itu terus saja perlu. Satu lagi apa lahnya? Bukan. Apa yang dilakukan? Belajar. Tidak bisa menjadi bisa, dari tidak terampil menjadi terampil, dan seterusnya. Nah itu akibat dari belajar. Jadi berubah, tentunya perubahan ini adalah perubahan yang positif. Ada yang bertanyakan yang belum jelas, silakan ajukan tangan. Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Dengarkan. Teman kalian dari kelompok 2 bertanya, silakan. Apakah hasil perkalian pecahan yang pembilangnya lebih besar dan penyebutnya lebih kecil itu harus dibagi? Iya, bagus. Pertanyaan dari kelompok 2 bisa dengarkan. Kalau ada yang bisa menjawab boleh. Bila pembilangnya lebih besar daripada penyebut, harus diapa? Harus dibagi. Umpamanya pembilangnya di sini 8, di sini penyebutnya umpamanya 4, 8 per 4. Ini bentuk apa ini? 8 per 4 itu bilangan apa? 8 per 4 bilangan apa yang kita pelajari ini? Bilangan apa? Pecahan. Pertanyaan Anissa, apakah 8 per 4 pembilangnya lebih besar, penyebutnya lebih kecil, harus dibagi? Kalau memang bisa dibagi, Anissa, bagi 8 per 4, artinya 8 dibagi 4 sama dengan 2. Bagaimana Pak kalau 7 per 3? Ini lebih besar. 7 pembilangnya, penyebutnya 3. Bisa tidak dibagi kira-kira? Tapi bilangannya harus ulah ayat 1,5, opat saparapat, ulah tidak pecahan, harus ulah. Bisa tidak dibagi 3? Tidak, ya sudah. Ya, tapi kalau dipecahkan menurut campuran ini bisa 7 dibagi 3. Arek di rumah apa? Karena campuran 7 bagi 3 2. Saya sana sekali ini 7 1 per 3. Dan pembagian atau penyebutnya 3. Nah itu. Jadi kalau memang bisa dibagi, bagi. Ini Pak ayat setengah-setengah itu udah naon kan? Campuran ke. Iya pecahan campuran. Lalu dipecahkan biasa dibalik deui ka dieu. 2 kali ini genap ditambah 7 bertanya lagi. Iya, boleh. Untuk 3 Mas Ropa. Apakah hasil perkalian pecahan harus selalu disederhanakan? Apakah setiap harus disederhanakan? Contoh, apakah setiap hasil perkalian pecahan hasilnya harus disederhanakan? Setengah dia pecahan dikali umpamanya 4 per 5 sama dengan atas kali atas seragami atas kali atas 4 penyebut kali penyebut. Apakah ini harus disederhanakan? Kata Mas Rupa, ini sudah betul sampai di sini, tapi belum sederhana. Bagaimana cara menyederhanakannya? Dibagi dengan bilangan yang sama. Kira-kira berapa ya? 4 dan 10-nya jelas dibagi 2. Jelas dibagi 2 penyebutnya. Sudah sederhana, simpel, tidak bisa dibagi lagi. Nah begitu ya, kalau memang bisa dibagi, umpamanya hasilnya 35, ini sudah sederhana Mas Bapak.
5/6, dimana hasil kalinya ini sudah sederhana, tidak bisa dibagi-bagi dengan bilangan yang sama. Kalau memang bisa dibagi, bagilah untuk mencari penyederhanaan keras. Kepada tugas kelompok, Bapak akan membagi kelompok sudah, LKPD sudah Bapak bagikan, ya. Kemudian tugas formatif untuk masing-masing individu itu sudah Bapak bagikan. Untuk yang tugas kelompok itu dalam LKPD seperti ini. Nah, ini isi per kelompok, tugas kelompok. Kertasnya sudah, kertas warna sesuai dengan langkah LKPD. Baca langkahnya, bagaimana pengerjaannya ada di situ. Sesudah beres, tiap kelompok kalian ke depan menyajikan hasil kerja kelompok kalian, ya. Silakan mulai. Bagus, dengarkan, yang lain boleh menyangka. Berwarna dan tidak berwarna dan nilainya tidak sama dengan karton B. Di karton B ada kelas yang tidak berwarna dan nilainya lebih besar daripada yang ada di karton A. Sudah, singkat, padat, dan akurat. Kesimpulannya, aduh, atau sabar. Karton A yang berwarna, tidak berwarna, dan nilainya tidak sama dengan karton B. Di karton B ada kertas yang tidak berwarna dan nilainya lebih besar. Gambarnya begini. Yang berwarna, tidak berwarna, ini satu bagian. Yang berwarna setengah. Di sini sama, yang berwarna dan tidak berwarna satu bagian. Ini kesimpulannya kalian sudah 80% mengerti perkalian pecahan. Tapi yang mendapat nilai tertinggi adalah kelompok swasta. Untuk kelancaran keberkahan, kita berjumpa lagi besok dalam keadaan sehat walafiat kembali dalam suasana yang lebih meriah, lebih menarik, ya, lebih kalian berantusiasme. Oke, sebelum ditutup silakan